Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar teman-teman pada hari ini selalu sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ya, meskipun PSBB ini sebenarnya sudah lama diterapkan, tapi akhir-akhir ini sepertinya PSBB kurang berjalan efektif. Itu hanya berjalan efektif hanya awal-awal saja diberlakukannya PSBB. Nah, dimana banyak laporan dari masyarakat bahwa sudah mulai banyak berkerumun orang-orang dan di mana-mana juga sudah terjadi kemacetan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan tentunya sanksi hukum bagi yang melanggar selama PSBB ini berlangsung. Mungkin kita sampaikan kembali bahwa tentang PSBB ini sebenarnya induk peraturannya di mana, yaitu PSBB ini regulasi peraturan utamanya adalah di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ dijelaskan di dalam definisi pengertian umum di dalam undang-undang tersebut, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Nah, konteksnya pada saat ini yaitu dengan adanya wabah virus corona yang masih mewabah di Indonesia, maka perlu diterapkan namanya PSBB. Nah, peraturan turunannya itu dikeluarkannya peraturan gubernur DKI nomor 33 tahun 2019. Nah, itu tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan virus atau COVID-19 di provinsi daerah khusus ibu kota. Ini kali ini saya lebih banyak fokusnya di peraturan gubernur PSBB untuk wilayah DKI Jakarta. Meskipun untuk wilayah lain sebenarnya tidak jauh beda. Peraturan gubernur nomor 33 ini bertujuan diantaranya untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran corona atau COVID-19. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat coronavirus atau COVID-19, menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran coronavirus atau COVID-19. Ya, selanjutnya di dalam peraturan gubernur ini tentang PSBB nomor 33, inti peraturan itu mungkin ada di pasal 5, yaitu pada pelaksanaannya, di mana di situ pasal 5 disampaikan bahwa selama pemberlakuan PSBB setiap orang wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Yang kedua, menggunakan masker di luar rumah. Selanjutnya, dalam
peraturan Gubernur nomor 33 ini apa yang diatur? Pertama yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. Yang kedua, aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di luar ibadah, di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Ya, mungkin saya di sini tidak bisa menjelaskan satu persatu mengenai tadi pelaksanaan, karena memang panjang sekali ya. Mungkin langsung ke sanksinya. Sanksi ketika tidak melaksanakan di dalam peraturan Gubernur nomor 33 ini. Nah, sanksinya itu ada di peraturan Gubernur nomor 41. Ada 41 tahun 2019, yaitu tentang peraturan Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus COVID-19 di provinsi daerah khusus ibu kota. Nah, ini memang peraturan ini lebih fokus ada di Pergub DKI Jakarta. Nah, apa saja sanksinya? Pertama pelaksanaan yang di Pergub nomor 33 tahun 2020. Kemudian sanksinya ada di Pergub 41 tahun 2020. Pertama, ketika beraktivitas di luar rumah. Jadi dari pasal 4 dijelaskan setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi. Pertama, sanksi administratif atau teguran tertulis. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Denda administratif paling sedikit 100.000 dan paling banyak 250.000. Nah, di sini tadi ada sanksi kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum. Jadi teman-teman semuanya untuk lebih berhati-hati ketika menggunakan ketika sedang di luar rumah atau mungkin sedang di angkot atau di tempat umum, ketika tidak menggunakan masker dan di situ ketahuan oleh petugas yang dalam hal ini pelaksanaannya adalah polisi dan pamong praja, bisa dikenakan sanksi untuk membersihkan fasilitas umum. Misalnya disuruh menyapu, membersihkan taman yang ada di sekitar situ, atau membersihkan yang lain, tergantung polisi dan pamong praja yang akan menegakkan. Begitu, pemakaian masker ini wajib kalau tidak ingin diberikan sanksi untuk membersihkan fasilitas umum oleh petugas. Selanjutnya, sanksi untuk sekolah atau pembelajaran sekolah. Jadi di pasal 5 dijelaskan setiap penanggung jawab sekolah dan atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah atau institusi di lainnya selama pemberlakuan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Saya kira ini sudah dilaksanakan ya, karena sekolah-sekolah juga kampus juga semua belajar dari rumah. Selanjutnya adalah sanksi pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja. Dalam pasal 6 dijelaskan setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja atau kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara
kegiatan berupa penyegelan kantor atau tempat kerja, dan dikenakan denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 10 juta. Selanjutnya, dalam hal kerja atau kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB, tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol penyebaran virus corona atau COVID-19, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit 25 juta dan paling banyak 50 juta rupiah. Lanjut di pasal 7, yaitu tentang rumah makan atau restoran. Situ dijelaskan setiap penanggung jawab restoran atau rumah makan atau usaha yang jenis selama pemberlakuan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung melalui pemesanan secara daring dan atau fasilitas telepon atau layanan antar. Penerapan protokol pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 itu selalu harus dilaksanakan, seperti menggunakan masker dan cuci tangan. Itu dapat dikenakan sanksi administratif atau pemberhentian kegiatan rumah makan restoran tersebut akan didenda dengan denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya pasal 8 tentang usaha hotel. Di pasal 8 jelaskan setiap penanggung jawab hotel selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban meniadakan aktivitas dan atau menutup fasilitas lain hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel. Penerapan protokol pencegahan penyebaran coronavirus atau COVID-19 dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel dan denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 50 juta. Nah, ini maksudnya hotel boleh buka, tapi di sini tidak boleh untuk berpotensi berkerumunnya orang. Nah, kalau social distancing diterapkan tidak masalah, jadi tetap boleh buka asal tidak membuat acara yang mengakibatkan banyak kerumunan. Di pasal 9 dijelaskan setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan protokol pencegahan coronavirus dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 50 juta rupiah. Jika masih melakukan pelanggaran, dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi berupa penyegelan di kawasan proyek. Nah, lanjut, ini sanksinya panjang, jadi nggak apa kita selesaikan aja ya peraturan ini. Di pasal 10 mengenai pembatasan keagamaan di rumah ibadah. Nah, ini penting ya. Itu dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Jadi apabila di tempat-tempat ibadah masih banyak berkerumun, maka diberikan teguran secara tertulis. Nah, mengenai hal ini, sebelumnya sebenarnya Menteri Agama sudah membuat edaran, di mana edaran panduan mengenai ibadah di masa COVID ini. Nah, itu surat edarannya diantaranya
bahwa COVID benar di masa bulan Ramadan ini. Di dalam surat edaran itu saya akan coba menyampaikan secara singkat, di mana itu setiap muslim tetap melaksanakan ibadah puasa seperti biasa, ibadah Ramadan seperti biasa berdasarkan fikih yang ada. Kemudian sahur dan buka puasa ada di rumah, tidak diperbolehkan sahur on the road. Kemudian salat taraweh dilakukan di rumah berjamaah maupun sendiri. Kemudian tilawah dan Al-Quran juga dilakukan di rumah masing-masing. Buka puasa bersama dilaksanakan di lembaga pemerintahan, swasta, masjid maupun mushola ditiadakan. Selanjutnya peringatan Nuzulul Quran juga ditiadakan. Kemudian iktikaf di 10 hari terakhir di mushola atau di masjid juga ditiadakan. Selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini yang lazimnya biasanya dilaksanakan di masjid atau di lapangan. Pada kondisi seperti ini untuk dilaksanakan di rumah bersama keluarga. Jadi bisa dilaksanakan secara sendiri maupun berjamaah dengan keluarga. Nah, sholat Idul Fitri ini yang mungkin yang belum mengetahui, teman-teman yang belum mengetahui bahwa ada namanya khutbah Idul Fitri. Dan khutbah Idul Fitri ini adalah sunnah, di mana ketika tidak melaksanakan khutbah juga sholat Idul Fitrinya sudah sah. Jadi silahkan dilaksanakan di rumah, dan kalau memang tidak perlu khutbah sholat Idul Fitri itu juga tidak apa-apa, itu sudah sah karena khutbah Idul Fitri itu adalah sunnah. Nah, isi edaran selanjutnya yang dari Kementerian Agama adalah mengenai silaturahminya juga untuk dianjurkan secara online atau melalui media sosial atau video call. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan zakat fitrah dan penyalurannya. Ini pun sangat dihimbau untuk tidak kontak fisik atau tidak membagikan kupon misalnya gitu. Jadi pengumpulannya pun dianjurkan untuk melalui rekening, jadi langsung ditransfer. Itu sangat dianjurkan daripada bertemu langsung. Kalau memang harus bertemu langsung di masjid mushola, harus tetap dikenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, sarung tangan dan lain sebagainya. Begitu juga penyalurannya ini tetap juga harus diatur, dan petugas juga harus menggunakan protokol kesehatan. Begitu juga penerima. Jadi apabila harus dikumpulkan tetap diatur protokol jarak itu, ataupun diantar langsung ke mustahik. Itu yang surat edaran dari Kementerian Agama. Nah, kita lanjut ke sanksi selanjutnya di pasal 11 Pergub Nomor 41 tahun 2020. Itu mengenai kegiatan di tempat umum dan fasilitas umum. Dijelaskan, setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan PSBB dikenakan sanksi. Pertama, sanksi administratif teguran tertulis. Yang kedua, sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi. Denda administratif paling sedikit 100.000 dan paling banyak 250.000 rupiah. Jadi baik di tempat kerja maupun di tempat umum, pada pasal 11 ini dijelaskan maksimal adalah boleh 5 orang. Jadi
Tapi kalau lebih dari 5 orang bisa dikenakan sanksi. Untuk itu jangan sampai teman-teman berkumpul di satu tempat lebih dari 5 orang. Apabila diketahui petugas, satpol pp atau polisi, bisa dikenakan sanksi ini, yaitu berupa membersihkan fasilitas umum ataupun denda berupa uang minimal 100.000, paling banyak 250.000. Selanjutnya di pasal 12 tentang kegiatan sosial dan budaya. Kegiatan sosial dan budaya ini situ jelaskan setiap orang atau badan hukum yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksana PBB dikenakan sanksi. Pertama, kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang. Yang kedua, denda administratif paling sedikit 5 juta dan paling banyak 10 juta orang bagi pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum. Selanjutnya di pasal 13, ini tentang pembatasan moda transportasi atau pergerakan orang dan barang. Nah, dijelaskan setiap pengemudi mobil atau penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan dan atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi denda administratif 500.000 dan paling banyak 1 juta. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi, tindakan penderekan dan tindakan penderekan tempat penyimpanan kendaraan bermotor diserahkan oleh pemerintah. Jadi di sini apabila kita menggunakan mobil, maka maksimal penumpang yang ada di dalamnya adalah 50%. Artinya kalau mobil 4 orang maksimal hanya 2 orang. Itu pun harus diatur tempat duduknya. Itu. Selanjutnya adalah mengenai sepeda motor. Jadi pengemudi sepeda motor apabila melanggar ketentuan membawa penumpang atau tidak memakai masker, maka dia juga akan didenda 100.000 dan 250.000. Atau kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tergantung nanti satpol pp dan polisi yang akan memberikan sanksi seperti apa, misalnya menyapu atau membersihkan taman dan lain sebagainya di wilayah tersebut. Satu lagi di pasal 15, memang lumayan banyak ini ya sanksinya, yaitu setiap orang atau pelaku usaha atau badan hukum pemilik kendaraan motor umum, angkutan orang dan atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari pemerintah provinsi dki Jakarta, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa denda administratif 100.000 dan paling banyak 500.000. Terus kemudian diberikan sanksi bekerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang. Tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ini pun angkutan umum juga harus maksimal adalah 50% dari isi penumpangnya. Satu lagi mungkin tadi ketinggalan, yaitu sanksi yang untuk kendaraan bermotor yang berbasis online. Ini pun tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang selama PSBB berlangsung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan panjang mengenai PSBB ini, aturannya di mana, dan sanksinya. Nah, meskipun
semua sanksinya belum diterapkan secara maksimal, dan paling tidak ini akan memberikan perhatian masyarakat. Tapi di beberapa daerah sudah dilakukan. Jadi ketika tidak menggunakan masker, maka oleh Satpol PP maupun polisi itu akan diberikan sanksi. Masih biasanya kebanyakan masih sanksi secara sosial. Nah, untuk selama PSBB berlangsung di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di titik-titik poin ada checkpoint. Di situ ada pemeriksaan oleh polisi maupun Satpol PP, yaitu mengenai tadi menggunakan masker, terus kemudian jumlah penumpang untuk kendaraan. Nah, diperiksa secara setiap hari ya, biasanya sore maupun siang hari. Begitu, marilah kita sama-sama melaksanakan peraturan ini, yaitu setiap keluar rumah harus menggunakan masker. Terus kemudian bagi yang berkendaraan jangan lupa 50% dengan diatur jaraknya, agar kita tidak terkena denda administratif maupun sosial. Juga tidak diperkenankan untuk berkerumun lebih dari 5 orang, baik di tempat umum maupun di tempat kerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.